Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, Rahayu. Salam sejahtera. Baik, perkenalkan nama saya Nureva Lima dengan NBI 131210011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cyber law. Nah, cyber law di sini adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Cyber law yaitu hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya, yaitu kejahatan dunia maya melalui jaringan internet. Nah, sejarah keberadaan cyber law. Sejarah keberadaan cyber law di dunia. Pada tahun 1980, khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika Utara, melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru seiring dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Pada tahun 90-an, eh, beberapa negara ini sudah mulai mengatur tindak pidana cyber seperti memasukkan sistem komputer secara ilegal, memasukkan data dalam sistem komputer, dan menyebarkan virus. Nah, organisasi eh, internasional di sini ada 4. Yang pertama adalah OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, di sini usaha internasional ini yang memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer. Yang pertama itu mengubah, menghapus program komputer yang dimaksud untuk melakukan suatu atau yang bernilai ilegal. Yang kedua, mengubah, menghapus program komputer yang dimaksud untuk melakukan pemalsuan. Yang kedua adalah unit nasional atau UN. Di sini dia memiliki tugas yaitu memodernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana nasional untuk menjamin dan memadai tindak pidana cyber tersebut. Kedua adalah meningkatkan upaya-upaya pengamanan komputer dan upaya-upaya preventif gitu. Yang ketiga adalah the group of Egg atau G8. Di sini dia memiliki beberapa prinsip. Eh, saya sebutkan beberapa saja, yaitu yang pertama adalah tidak boleh adanya tempat perlindungan bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi. Jadi tidak ada tempat perlindungan apapun ya bagi seseorang yang melakukan tindak pidana teknologi tersebut. Yang kedua, penyidikan atau penuntutan eh, harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan seluruh negara yang berkepentingan. Yang ketiga adalah aparat penegak hukum harus dilatih untuk menangani kejahatan cyber tersebut. Yang ketiga adalah COE atau Council of Europe merupakan tindak pidana cyber. Terdapat 9 jenis tindak pidana cyber yang dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu tindak pidana terhadap kerahasiaan, terus tindak pidana yang berkepentingan dengan komputer, dan yang ketiga adalah tindak pidana yang berkaitan dengan konten yang berisi ketentuan tindak pidana. Yang keempat itu adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hak-hak terkait. Nah, di sini ada sejarah cyber law di Indonesia. Di sini tentang pengubahannya, teman-teman.
Pada tahun 2000 itu mulai adanya cyberpraise, terus 2003 itu RUU IKTE itu dirubah menjadi RUU IETE, terus pada tahun 2005 RUU IETE berubah menjadi RUU ITE. Pada tahun 2008 itu DPR menyetujui RUU ITE menjadi UU ITE. Terus pada tahun 2008 juga itu Presiden RI diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Jadi pada tahun 2016 ini Undang-Undang ITE direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Di sini ada urgensi peraturan cyber law di Indonesia ada tiga. Yang pertama kepastian hukum, yang kedua adalah untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul dari pemanfaat teknologi informasi. Yang ketiga adanya variabel global yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka. Di sini ada jenis-jenis cyber crimes, ada penyebaran virus, hacking, cracker, hijacking, dan lain sebagainya. Di sini juga ada faktor pendorong terjadinya cybercrime. Nah, di sini itu terdapat 4 ya teman-teman faktor pendorong terjadinya cybercrime, yaitu akses internet yang tidak terbatas, eh, mudahnya dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil, tidak memerlukan peralatan yang super canggih, sistem keamanan jaringan yang lemah, kurangnya perhatian masyarakat dan penegakan hukum. Di sini ada beberapa karakteristik khusus dari kejahatan cybercrimes. Di sini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah ruang lingkup kejahatannya, kedua adalah sifat kejahatannya, yang ketiga adalah pelaku kejahatannya, yang kelima jenis kerugian yang ditimbulkan, yang keempat adalah modus kejahatannya. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.